berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Dusun Padaan RT 4 RW 7 Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang. Perumahan KCVRI dihuni berbagai elemen masyarakat dari daerah yang berbeda dan berkumpul menjadi satu. Di sini terlahir generasi-generasi yang cukup beragam, dari yang modern hingga generasi yang sudah lampau. Cara berinteraksi warganya pun cukup berbeda-beda. Dan ini adalah pandangan dari beberapa tokoh warga tentang masyarakat di perumahan KCVR ini, terutama generasi muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antuk Dwi Nugroho. Kebetulan saat ini saya diminta untuk menjadi ketua RT di RT 04 Perum KCVRI Padaan. Kurang lebih sudah 4 tahun saya tinggal di sini, mulai dari tahun 2019. Kesan pertama yang saya rasakan saat saya datang di sini adalah selain kekompakan yang baik di sini, ramah rata-rata penduduknya. Jadi saya merasa betul-betul sangat kerasan ya di sini ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan seluruh sedulur saudara-saudara yang ada di sini begitu. Cukup heterogen di sini karena memang rata-rata memang kumpulan dari beberapa orang yang datang dari lain daerah begitu, yang mengakibatkan kita ini menjadi cukup kompak, cukup solid, cukup bisa satu kata dalam berpendapat begitu. Jadi tidak cukup sulit, tidak susah untuk mengorganisir seluruh warga, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun remaja, bahkan sampai ke anak-anak. Saya punya pandangan, saya punya penilaian sedikit terkait dengan pemuda gitu ya. Pemuda yang ada di sini tidak begitu banyak, multidisiplin ilmu, ada yang SMA, ada yang bahkan kuliah, ada juga yang sudah bekerja begitu. Yang di situ bisa kita lihat betapa heterogennya masyarakat yang ada di perumahan KCVRI RT 4 ini. Semestinya itu bisa menjadi satu bahan untuk kita bisa gerakkan sedemikian rupa yang ke depan mereka akan menjadi lebih baik dan jelas tujuan hidupnya begitu. Oleh karena itu saya kepengen bisa menyatukan lintas generasi antara anak-anak, remaja, bapak-bapak, bahkan leluhur-leluhur. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh sesepuh, oleh tokoh-tokoh yang ada di RT 4 ini, itu sangat baik sekali. Bahwa di dalamnya ada pro kontra, menurut saya wajar, karena memang itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa kita heterogen, kita kita terdiri dari masyarakat dari beberapa kota yang berkumpul jadi satu di perumahan KCVRI. Kurangnya akomodasi terhadap remaja juga kalau menurut saya menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi biar remaja ini juga mengerti bahwa apa yang kita alami remaja itu kan di rentang usia kurang lebih sekitar 14 sampai sekitar 20-an sekian tahun. Beberapa hal belum mereka alami. Oleh karena itu, kami yang usianya sedikit di atas adik-adik remaja kita itu pengen memberitahu bahwa yang kita sudah alami jangan kalian alami lagi yang tidak baik. Intinya begitu. Kita juga punya harapan bahwasanya nanti remaja punya pemikiran yang struggle, punya daya juang yang tinggi, punya jiwa kepemimpinan yang baik, punya visi yang positif, bisa membangun dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan sekitar, dalam hal ini adalah perumahan KCVRI, sampai rentang yang terjauh adalah ya bisa berpengaruh di
dunia, baik itu dari sisi intelijensi, dari sisi entrepreneur, ataupun dari sisi yang lain. Saya pikir itu bukan hal yang mustahil untuk kita bisa develop, kita bisa bangun pelan-pelan supaya remaja di Perum KJVRI ini memiliki satu identitas yang positif, satu identitas yang juga visioner. Saya rasa itu jika itu dilakukan bersama-sama lintas generasi, bahkan kita tidak melupakan leluhur dengan cara berdoa massal ataupun dengan cara ziarah kubur dan sebagainya. Saya pikir itu bisa kita lakukan. Harapan saya ke depan kita bisa solid, ke depan kita bisa saling merasakan. Yang ujung sedang merasakan sakit, kalau detik ini kita tidak tahu bahwa rumah ujung di perumahan kita ini sedang sakit, ya saya pikir itu kesalahan kita dan itu kegagalan satu sistem bermasyarakat. Jadi saya berharap kita akan solid, kita akan kompak, kita bisa merasakan apa yang sedulur-sedulur rasakan, baik itu kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan. Jadi saya berharap kita semua, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng kita bangun RT ini dengan baik, dengan fundamental yang baik, dengan cara berpikir yang positif, sudah mulai mengurangi curiga antar warga, kita sudah mulai mengurangi julid-julid yang menurut saya itu jadi racun di pola komunikasi yang kita coba bangun. Intinya adalah bismillahirrahmanirrahim, yuk kita bareng-bareng untuk kita bersama-sama bisa membangun perumahan KJVRI ini menjadi lebih baik lagi tanpa melupakan jasa-jasa para pendahulu perumahan KJVRI ini yang saat ini mungkin sudah dipanggil terlebih dahulu atau mungkin sudah tidak terlalu aktif di kegiatan karena mungkin usia ataupun kesibukan yang lain. Perkenalkan, nama saya Agus Widodo. Saya tinggal di perumahan ini sejak tahun 2010 yang sekarang sudah hampir 14 tahun tinggal di perumahan ini. Pendidikan yang saya lihat di perumahan ini cukup baik, ya, melihat anak-anak yang dari usia TK bahkan yang belum sekolah, SD, bahkan SMP, bahkan yang sudah masuk perguruan tinggi cukup bervariasi. Anak-anak dari SD sudah mulai belajar, baik belajar mengaji, belajar yang lain, bahkan secara pendidikan mereka memenuhi atau terpenuhi di perumahan ini. Ada hal yang cukup menarik bagi saya selama saya tinggal di perumahan ini, bahwa anak-anak bisa kumpul dengan teman-temannya yang rukun. Dia selalu semangat ketika berangkat belajar untuk sekolah. Di pagi mereka berkoordinir untuk saling mengetuk pintu ke pintu untuk masuk ke sekolah dan berangkat bersama. Itu cukup membanggakan bagi saya, apalagi saya yang kerja jauh keluar kota, sehingga menurut saya itu bagian yang baik, anak-anak sudah kompak untuk pendidikannya. Kemudian yang saya perhatikan juga, selain pendidikan reguler yang biasa, anak-anak juga setiap sore bahkan habis maghrib mereka juga mengaji, belajar terkait agama. Ini cukup luar biasa bagi saya, bahwasanya dasar anak sudah diberikan baik agama maupun pendidikan yang umum. Dilihat bahwa di perumahan ini cukup bervariasi, ada yang orang tuanya, ada yang pegawai negeri, yang swasta, sangat beragam, sehingga ini merupakan bagian dari keberagaman, tetapi keluarga di perumahan ini cukup guyup dan rukun. Dengan demikian, saya sendiri dan keluarga berharap bahwa ke depan semoga juga di perumahan akan muncul generasi muda dengan tingkat akademik yang lebih baik, sehingga setidaknya ke depan bisa membanggakan orang tua
dan bisa lebih baik dari yang sekarang. Perkenalkan, diri saya nama Widodo. Untuk kali ini saya akan mengulas anak-anak di Perum KCPRI, tempat saya berdomisili sekarang. Bahasanya anak-anak sekarang saya mengenal dengan baik. Untuk anak-anak, untuk kekompakan, kerukunan memang sangat bagus. Dari contoh tiap pagi kalau mau berangkat sekolah saling menghampiri satu sama lain, terus saling menunggu kalau ada temannya yang belum siap, dan akhirnya berangkat bersama-sama. Itu adalah bukti kerukunan mereka, kekompakan mereka. Ditambah nanti kalau sudah pulang istirahat di rumah sebentar, terus saling mencari, mengunjungi, bermain bersama. Habis maghriban nanti ya mereka kompak ngaji bersama, tempatnya Abayenal, sampai ngisa, nanti ngisaan bersama. Setelah itu mereka pulang terus belajar di rumah masing-masing, dan itu rutinitas yang mereka lakukan tiap hari, sehingga bisa menjadi contoh buat kita yang sudah tua-tua, sehingga kerukunan mereka, kekompakan mereka tuh bisa kita contoh. Walaupun kita sudah tua, kita juga nggak boleh malu lah mencontoh kegiatan mereka. Dan di satu sisi untuk anak-anak sekarang tetap ada sisi plus dan minusnya. Untuk sisi plusnya mereka rukun, kompak, toleransi antar teman bagus. Tetapi untuk minusnya, kehidupan mereka itu selalu dipenuhi dengan HP atau gadget ya, main game online, dan itu tidak bisa terpisahkan. Sehingga memang PR bagi kita orang tua untuk mengingatkan mereka. Berbeda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang itu karena tingkat pelajaran sekolahnya yang bagus, mereka cerdas tetapi untuk kecerdikannya itu kurang. Kalau bahasanya orang Jawa itu kurang dulur. Tapi kalau kita bahas dalam bahasa Indonesia itu cerdik. Bahasa sekarang cerdik itu kalau bahasa orang biyen dulur, sehingga kekurangan anak sekarang itu dulurnya kurang. Tetapi karena tingkat pelajarannya sekolah itu sudah bagus, sehingga untuk tingkat intelektualnya pintar, tingkat IQ-nya tinggi, tetapi kepemahaman dalam dunia sosial dengan lingkungan kurang, sehingga perbedaannya hanya itu. Kalau orang dulu karena tingkat sekolah itu pelajarannya masih monoton, kurang maju, sehingga untuk IQ-nya kurang, tingkat pelajarannya kurang, tetapi secara kecerdikan dulurnya itu lebih banyak orang dulu. Saya berharap untuk kita yang orang tua, kita bisa mencontoh tingkat kerukunan anak-anak kita. Kita lihat sisi positifnya, dan sisi negatifnya monggo kita sama-sama kita lakukan pendidikan secara moral terhadap anak-anak kita, belajar tentang budi pekerti, belajar untuk mengenal orang-orang tua kita yang sudah tiada, sehingga mereka bisa mengerti bahasanya dia ada itu karena orang-orang tua kita dari dulu sudah ada, sehingga tidak ujuk-ujuk lahir, sehingga secara alur mereka juga mengetahui. Sehingga harapan saya, sehingga anak-anak kita itu bisa komplek dalam belajar secara pelajaran di sekolah, pelajaran budi pekerti, dan pelajaran pengenalan terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Saya adalah Zainal Anwar, yang hampir setiap hari kami selalu bersama anak-anak untuk tarbiyah taklim di
lembaga yang belum formal ini, yaitu Taman Cinta Al-Quran LK. Izin juga bahwa kebetulan saya mulai berdomisili di RT 4 Perum KCVRI ini adalah di tahun 2003 hingga saat ini. Kita memahami bahwa anak adalah sebuah harta yang sangat tidak ternilai harganya, karena bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentu ini sangat berat di era globalisasi, di era medsos yang sangat luar biasa ini. Sebuah tantangan untuk kita, bagaimana kita mencetak kader-kader kita, anak-anak kita yang kelak menjadi anak yang mampu meneruskan tongkat estafet pada diri kita. Orang Jawa bilang, sesepuh kita, bagaimana kita mendidik anak, konsep asah, asih, asuh, inilah yang kemudian memotivasi kami untuk selalu terus dan tidak pernah putus dengan segala kreativitas, dengan segala inovasi. Konteks tolakul ilmi ini tetap berjalan. Zaman yang sangat luar biasa, tantangan, kita harus berani mengambil langkah. Dalam konteks mendidik anak, ada tantangan yang sangat luar biasa. Maka lembaga atau sebuah tempat belajar anak, yang dalam hal ini adalah tempat kami, Taman Cinta Quran LK, sangat mengharap sekali akan partisipasi, akan sifat handarbeni dari seluruh komponen yang terlibat. Berat, memang kita harus menjalani itu, tapi itulah harapan kita yang kelak akan mampu membanggakan kita sampai yaumul kiamah. Ibu bapak yang saya hormati, mudah-mudahan sekelumit apa yang kita sampaikan mampu menjadi bahan kita untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi, bahwa kegagalan, apapun kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk berproses dalam belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, sinergi di antara kita Cinta Segitiga akan berjalan menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah thariqah untuk kita mampu menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.